Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pandangannya William James. William James punya pandangan tentang identitas. Menurut dia, identitas dalam diri seseorang itu bisa ada 3 jenis yang bisa saling berbeda. Yang pertama, aku menurut diriku. Yang kedua, aku menurut orang lain. Dan yang ketiga, aku yang sebenarnya. Ini beda-beda pemahamanku terhadap diriku, mungkin beda dengan pemahaman orang lain tentang diriku. Bahkan bisa juga beda dengan kenyataan diriku yang sebenarnya. Misalnya, ada orang yang permisif, menganggap dirinya itu baik terus, padahal hakikatnya dirinya itu buruk. Dirinya itu suka bohong. Tapi dia merasa, loh kebohonganku itu kan beralasan. Kebohonganku demi kebaikan. Sehingga kebohongan itu dihitung sebagai baik. Sebenarnya kan dia pembohong. Sebenarnya dia ini pembohong. Tapi dia memahami dirinya sebagai orang yang baik, mulia. Mungkin orang lain punya pandangan berbeda. Mungkin dia nggak tahu faktanya, cuma ngerti setengahnya. Ya, dianggapnya orang ini mungkin terpaksa bohong. Misalnya, itu kan beda antara anggapanku tentang diriku, anggapan orang lain padaku, dan hakikat diriku yang sebenarnya. Maka, kata William James, ketika 2 orang bertemu, itu sebenarnya ada 6 orang yang hadir. Yang pertama apa? Yaitu pandangan masing-masing tentang dirinya. Jadi kalau 2 orang bertemu, yang pertama ketemu itu pemahaman masing-masing orang yang ketemu itu tentang dirinya sendiri-sendiri. Kemudian 2 lagi yang ketemu adalah pandangan masing-masing tentang yang lain. Pandanganku tentang dirimu dan pandanganmu tentang diriku ini kan 2. Dan yang ketiga, hakikat yang sebenarnya dari diri masing-masing. Jadi 2 lagi berarti 6. Jadi kalau kita ketemu 4 mata itu sebenarnya yang ketemu tidak 4 mata tapi 12 mata. Jadi orang yang 2 orang pertama ini aku menurut diriku masing-masing. 2 orang kedua aku menurut masing-masing kita menurut orang lain. Dan yang ketiga aku yang sebenarnya masing-masing. Kan 2. Jadi nama matanya 22. Jadi 12. Jadi pertemuan 4 mata itu sebenarnya pertemuan 12 mata. Ini menurut William James. Jadi kalau teman-teman lagi berefleksi memahami diri, coba didalami lagi. Di mana titik beda antara pandanganku tentang diriku sendiri dengan diriku sendiri yang sejati dengan pandangannya orang lain terhadap diriku. Ini bisa jadi beda-beda. Menarik kalau teman-teman bisa mengajak temannya yang lain. Misalnya punya teman akrab, diajak berefleksi tentang diri masing-masing. Kira-kira menurutmu aku tuh seperti apa sih? Kalau menurutku aku tuh seperti ini. Kalau menurutmu sama ndak? Seperti itu. Nah, nanti tinggal dilanjutkan sebenarnya aku itu seperti apa. Jadi bisa sama sahabat mungkin saling membantu mengenali diri. Karena dalam ilmu psikologi itu tentang pengenalan diri itu kita dikenal ada 4 wilayah. Ada wilayah terbuka, ada wilayah yang tersembunyi, ada wilayah buta, dan ada wilayah yang tidak diketahui. Jadi ada wilayah open, ada wilayah plan, ada wilayah hidden, dan ada wilayah unknown. Wilayah open itu, wilayah yang terbuka itu, sesuatu yang orang tahu, aku juga tahu. Misalnya, saya itu cerewet. Aku tahu aku tuh cerewet. Orang lain juga tahu kalau kita itu cerewet. Misalnya, nah ini I know, other juga know. Tapi ada wilayah yang hidden, tersembunyi. Wilayah yang tersembunyi itu aku tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya, kita sendiri di kos.
Aku tahu kalau aku bangun tidur itu pasti kesiangan, tapi karena aku di kos sendirian, tidak ada yang tahu. I know, tapi other don't know. Ini namanya wilayah hidden. Ya, nanti kalau kita ceritakan ke orang lain jadi tahu. Ada wilayah blend. Wilayah blend itu wilayah buta yang kita tidak melihat itu. Ini wilayah yang I don't know, aku tidak tahu tapi other know, orang lain tahu. Ini untuk hal-hal yang tidak kita sadari. Misalnya, kita itu mudah tersinggung kalau pas lagi lapar. Misalnya, kita mungkin tidak perhatian dengan itu. Pokoknya tidak sadar aja kalau lapar kita tersinggungan. Misalnya, ini orang lain mendeteksi, anak ini kalau lapar mengerikan. Kita tidak tahu tapi orang lain tahu. I don't know tapi other know. Itu namanya wilayah blend. Nanti ada wilayah unknown. Wilayah unknown itu orang lain nggak tahu, aku juga nggak tahu. Ini perlu pendalaman untuk menggali yang mungkin perlu waktu juga untuk mengenali. Ternyata aku ini, bisa itu, punya kualitas ini. Itu wilayah unknown. Ini kita perlu kontemplasi, perlu refleksi lebih dalam. Boleh nanti kalau ada teman, ada sahabat, saling menilai. Saling, kalau yang sudah punya pasangan mungkin bisa suami istri atau teman kos yang di kamar itu saling mengenali diri. Jadi coba tulis ya yang kamu ngerti tentang aku. Nanti aku nulis aku ngerti tentang kamu. Nanti saya juga nulis aku tentang aku. Kamu nulis juga tentang dirimu, nanti kita cross check sehingga kita bisa mengidentifikasi mana yang open, mana yang hidden, mana yang blend. Nah, setelah itu monggo masing-masing melakukan muhasabah, refleksi, kontemplasi sendiri-sendiri untuk menggali, siapa tahu ada wilayah yang unknown, yang tidak diketahui. Ini salah satu jalan kita untuk memahami diri, mengenali diri, membangun identitas. Jadi itu isu yang lain dalam kita memahami diri, mengenali diri, membangun identitas diri.